Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa penonton setia channel TPA Al-Ikhlas Tegal Duri dan jamaah Masjid Al-Ikhlas Tegal Duri. Untuk konten pada kali ini kita kedatangan Ustadz Tugimin. Sebelumnya perkenalan diri saya dulu. Nama saya Ardian Muhammad Nur Fikriansyah dan di samping saya ada Bapak Ustadz. Ya. Nama Bapak Tugimin. Untuk bahasan topik kali ini adalah zakat. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Ikhlas, Ustadz. Ya. Untuk yang pertama, Silakan. Untuk kondisi seperti saat ini kan Sedang ada wabah yang COVID. namanya, wabah COVID, social distancing juga Iya. kan. Untuk teknis Pembayaran seperti apa? Pembayaran zakatnya itu seperti apa? Gimana? Ada cara lebih mudah? Termasuk pembagiannya juga. Pembagiannya juga caranya Oke. bagaimana? Baik. Ya, terima kasih Mas Fikri dan jamaah sekalian, jamaah Al-Ikhlas dirahmati Allah serta hadir pemirsa YouTube kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan adanya wabah COVID-19 ini terkait dengan pembayaran, tentu kita umat Islam maklum di tempat kita ada badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga zakat yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin hampir setiap masjid di dalam kepengurusan takmir di sana ada lembaga zakat. Sehingga untuk penunaian zakat nampaknya untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas mungkin bisa menggunakan model online ketika di lembaga zakat di Masjid Al-Ikhlas ada layanan online. Ketika tidak ada pun ya bisa kemudian pembayaran langsung dengan kita mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, masalah muzaki, kemudian amil, kemudian menggunakan masker, kemudian tidak mendatangkan massa yang banyak, artinya diberikan batasan bahwa pelayanan zakat bisa dibatasi jam sekian sampai sekian untuk sekian orang, selebihnya sekian orang nanti berikutnya dan sebagainya. Nampaknya ini kebijakan dari masing-masing lembaga, sehingga bagaimana kita bisa beribadah dengan nyaman. Di sana ada unsur edukasi kita untuk terkait dengan taat pada aturan pemerintah untuk kita tidak menularkan, tidak menambah terkait dengan masalah COVID-19. Jadi ikhtiarnya ada, ibadahnya kita pembayaran zakatnya juga kita bisa tunaikan. Jadi bisa tunai maupun non tunai. Nah, kalau kemudian kita mau langsung, misalkan lebih mantap dengan langsung, bisa kemudian masing-masing lembaga memiliki aturan yang di sana ada social distancingnya terkait dengan masalah COVID-19. Nampaknya seperti itu. Ya. Terus untuk pembagiannya tadi gimana? Oke, terkait dengan pembagian tentu masing-masing lembaga, misalkan lembaga di Masjid Al-Ikhlas ini tahu data-data kemudian jamaahnya. Orang-orang yang mau diberi siapa? Tentu diutamakan yang sekitar masjid ini dulu. Ketika dirasa di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini sudah terpenuhi semuanya, fakir miskinnya, maka bisa kemudian keluar. Dan uniknya di pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah ini, mungkin ada orang yang paginya zakat, sore atau malamnya itu dikasih zakat. Inilah luar biasanya zakat fitrah begitu. Mengapa? Karena hampir-hampir setiap orang itu mampu untuk membayarnya. Dan bagi lembaga atau amil kemudian menilai di sekitaran masjid sini misalkan atau di sekitar lembaga itu dilihat siapakah yang berhak. Memang khusus untuk kemudian zakat fitrah memang diperuntukkan untuk fakir miskin. Maka ketika kemudian di sekitaran masjid, di sekitaran lembaga yang melaksanakan pembayaran zakat itu, ketika kemudian ditunaikan maka diutamakan orang yang fakir miskin di sekitaran masjid terlebih dahulu, sehingga mungkin ada kalanya orang yang merasa mampu untuk membayar karena memang batasannya adalah orang yang memiliki makanan berlebih saat
malam hari raya, maka hampir setiap kita insya Allah memiliki kecukupan untuk makanan, bahkan lebih saat kemudian malam hari raya. Sehingga bagi jamaah atau orang yang kemudian membayar zakat di Masjid Al-Ikhlas, kemudian kok dinilai oleh panitia kok berhak untuk menerimanya, maka tunaikanlah atau kemudian berikanlah, tentu dengan ma'ruf, jangan sampai menyinggung perasaan. Misalkan, wah jenengan ini miskin, fakir, dan ini dengan entuk ini lah. Ketika kemudian orang yang kita beri di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini kemudian kok tidak menerima atau menolak, maka kita bisa berikan ke daerah lain. Artinya tetap kita sebagai panitia atau amil di Masjid Al-Ikhlas ini tentu mengutamakan di sekitaran sini dulu. Kemudian baru keluar. Nah, kalau dirasa di sekitar masjid kok semuanya udah agnia, sudah kaya-kaya, tidak ada yang berhak menerimanya, tidak mau menerimanya, baru kemudian bisa di luar. Seperti itu. Nah, terkait dengan pembagiannya bisa amil, kemudian silaturahim, memberikan kupon dengan batasan waktu, nanti di jam sekian sampai sekian orang, atau kemudian ambil kalau kemudian merasa mampu langsung berikan kepada yang berhak dengan kata-kata, dengan sikap yang santun. Saya rasa bentuk pengabdian, bentuk kemudian seorang amil bisa silaturahim ke jamaahnya, bisa tahu nampaknya itu jauh lebih baik. Apalagi kemudian amil juga dan nilai, ada kemudian niatan untuk beribadah yang lebih. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi menyalurkannya pun sampai memastikan tepat sasaran. Andai kan kemudian keterbatasan, mengundang kepada jamaah yang berhak menerimanya dengan kupon, saya rasa di saat endemi seperti ini, dengan dibatasi sekian orang sehingga tidak mengumpulkan massa, itu juga bisa. Seperti itu Mas Fikri. Ya, Pak. Saya kira mungkin sudah puas. Untuk lanjut pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada beberapa lagi. Untuk siap. Yang kedua, silakan. Bolehkah zakat dalam bentuk uang? Oke. Dari makanan pokok? Oke. Ya. Biasanya jamaah kemudian ada yang bertanya, boleh enggak saya zakat dengan uang? Atau memang harus dengan makanan pokok? Itu kalau kita kemudian lihat dalam sejarahnya memang, dan nasnya memang Nabi kemudian mencontohkan untuk pembayarannya itu menggunakan makanan pokok, sehingga di tempat kita makanan pokoknya beras, ya kita membayarnya dengan beras. Ini salah satu pendapat. Tapi kemudian menurut ulama Abu Hanifah boleh juga ketika kemudian orang membayar menggunakan uang. Lah, uang itu tentu jumlahnya akan disesuaikan dengan ukuran yang kemudian harus ditunaikan dengan makan pokok itu. Misalkan tempat kita sepakati bahwa ukurannya adalah, beratnya adalah 2,5 kg untuk berjiwa, maka 2,5 kg beras itu dihargai dengan artinya harga yang baik, yang normal begitu, maka harganya berapa? Misalkan di kisaran 30.000 2,5 kilogramnya, ya berarti nanti per jiwa ketika membayar menunaikan zakat fitrah, maka satu jiwanya adalah 30.000. Jadi menggunakan uang boleh, menggunakan makanan pokok pun boleh, tapi sungguh jangan sampai kemudian antara makanan pokok dengan uang kemudian saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian amil bisa bijak, kemudian bisa melayani semuanya. Karena bayangkan ketika Mas Fikri, semua orang membayarnya menggunakan makanan pokok semuanya, begitu disampaikan kepada fakir miskin, ternyata fakir miskin juga perlu lauk. Sehingga kemudian menukar beras itu dengan lauk, tentu yang luwes pantas kan di tempat kita adalah ketika kita menggunakan uang. Ketika semuanya kemudian menggunakan sebaliknya juga, misalkan uang semuanya, kemudian kita cari beras nggak ada, susah, itu juga perlu kemudian dipikirkan. Tapi ketika tempat kita kan insya Allah nggak langka makanan pokok istilahnya gitu ya, jadi uangnya kita terima, beras juga kita terima, tinggal bagaimana niatnya, seperti itu ya. Seperti itu Mas Fikri. Sudah Pak. Untuk pertanyaan kedua, untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, ya. Penggunaan zakat itu boleh digunakan untuk pembangunan masjid atau fasilitas masjid lainnya? Oke, ya. Kaitannya dengan zakat fitrah memang peruntukannya hampir ulama semuanya sepakat, apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi, bahwa
zakat fitrah itu diperuntukkan untuk fakir miskin, maka saya yakin semuanya sepakat zakat fitrah itu nampaknya tidak pas ketika kemudian diperuntukkan untuk pembangunan masjid ataupun kemudian fasilitas-fasilitas umum. Tapi ketika zakat secara umum, zakat mal misalkan begitu, ulama terdiri dari 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak membolehkan. Tidak membolehkan, alasannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, bahwa di sana Allah menyebutkan ada fi sabilillah, ada yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata fi sabilillah dengan kemudian diawali di awal ayatnya dengan inna begitu, maka ulama menyebutkan bahwa ketika ada inna, ada kata inna ini menunjukkan bahwa ada pembatasan, ada kesungguhan, ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa zakat itu hanya diperuntukkan. Nah, ketika kemudian ada kata fi sabilillah ini, maka tidak bisa diartikan dengan kemaslahatan yang umum, sehingga ya harus peruntukannya untuk 8 orang itu, tidak termasuk ke dalamnya masjid. Ini yang pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh dengan memaknai kata fi sabilillah dengan dimaknai dengan sesuatu yang memiliki kemanfaatan, nilai kebaikan secara umum, sehingga masjid ini adalah bagian dari sesuatu nilai kebaikan yang memiliki kemaslahatan umat, sehingga ketika kemudian zakat itu digunakan untuk menopang salah satunya untuk pengembangan masjid, madrasah begitu, maka ada ulama yang memperbolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat ini mensyaratkan gimana? Ketika fakir miskin di sekitaran masjid atau di daerah itu kemudian sudah tercukupi, dan pembangunan masjid atau bahkan di daerah itu belum ada masjid, sehingga masjid itu menjadi sesuatu yang harus dibangun, darurat harus ada, maka penggunaan dana dari zakat itu untuk membangun masjid itu diperbolehkan, dengan catatan jangan sampai kemudian fakir miskin di situ terlantar kemudian mengutamakan pembangunan. Maka ketika kemudian fakir miskin itu sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, baru kemudian pembangunan masjid atau madrasah sekitarnya kemudian bisa dilaksanakan menggunakan dana zakat. Tapi khusus untuk zakat fitrah, maka zakat fitrah peruntukannya pun untuk fakir miskin, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sebagian pendapat seperti itu, sehingga antara yang membolehkan, antara tidak, ada yang membolehkan dengan syarat, maka tinggal bagaimana kemudian amil dari lembaga atau badan zakat yang menangani zakat itu kemudian bisa ya beristihad lah, mau ngambil pendapat yang mana. Tentu dari ulama-ulama tersebut tentu memiliki dasar, sehingga kita tinggal ikut saja mau yang mana. Jadi mau yang membolehkan atau mau yang tidak, atau boleh dengan syarat. Seperti itu Mas Fikri, jadi jelas ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak, seperti itu. Tapi semuanya dalam rangka kebaikan semuanya. Sama nih Pak. Iya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Iya. Yang wajib membayar zakat fidyah itu Membayar fidyah. Ya. Jadi zakat sendiri pembahasannya, fidyah itu sendiri penunaiannya. Jadi ya, tidak digabungkan, tidak zakat fidyah, tidak. Ya. Jadi zakat ini khusus ada aturan pembahasan tersendiri, kalau fidyah juga sendiri. Ya, kalau kaitan dengan masalah fidyah, siapa yang kemudian wajib, orang-orang yang kemudian kewajiban membayar fidyah, ya. Begitu. Baik, kalau orang yang membayar fidyah itu adalah sesuai dengan apa yang kemudian ada Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridun", barang siapa yang kemudian sakit, atau kemudian Allah Subhanahu menjelaskan di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra". Ini berarti ada orang yang kemudian sakit, adalah perjalanan kemudian tidak bisa berpuasa, mengganti di hari yang lain. Kemudian lagi di ayat yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang kemudian dalam keadaan sakit, kemudian orangnya sudah lemah, begitu maka diperbolehkan
diperbolehkan untuk membayar fidyah. Lah, fidyah itu pembayarannya seperti apa? Ditujukan kepada siapa? Jadi jelas peruntukannya bagi orang yang sakit. Sakitnya seperti apa? Sakit panu? Wah, bukan, gitu. Sakit flu bukan, tapi sakit yang sudah hampir tidak, kemudian tidak sembuh lagi, atau sudah penyakitnya sudah menanggun, kemudian lagi sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan puasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Kemudian orang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah lanjut usia sehingga tidak mungkin lagi untuk berpuasa, itu juga kewajiban mengganti membayar fidyah juga ketika tidak bisa berpuasa. Ada juga orang yang hamil atau menyusui yang khawatir ketika kemudian berpuasa kandungannya, anaknya maupun dirinya itu kemudian menjadi sakit, itu pun bisa kemudian menunaikan fidyah. Lah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu memberi makan satu orang miskin. Jadi ketika 1 hari tidak berpuasa, maka diganti dengan memberi makan 1 orang miskin. Penunaiannya mau 1 hari ditinggalkan dibayarkan boleh, sah. Mau 30 hari atau sejumlah nanti berapa yang kemudian ditinggalkan tidak kuat dengan 30 hari, ya tinggal dikalikan 30. Lah, besarannya seperti apa? Besarannya tentu takaran-takaran di masa Nabi, kemudian sampai kita, kalau kita telusuri itu bahasa-bahasa fikih itu ada 1 sok, ada 1 mud, 1 sok. Nah, itu ukur-ukuran dulu tuh belum ada istilahnya timbangan ukuran yang pasti. Sehingga misalkan disebutkan dengan 1 mud, misalkan dengan 1 mud gandum, ternyata saat kedua telapak tangan tengah ada seperti ini kemudian diisi, itu kan ukurannya beda-beda. Tangannya Mas Fikri mungkin lebih lebar, lebih gini kan beda-beda. Maka di dalam fikul Islam wa adillatuhu disebutkan ada krusnya di sana, di dalam kemudian mencoba untuk mengkompromikan beberapa kemudian ukuran-ukuran dalam sejarah. Misalkan berapa? 1 mud itu 675 gram. Sehingga makanan pokok lagi-lagi ketemu di sana. Ada juga kemudian boleh nggak saya membayar fidyah dengan kemudian memberi makan seperti hanya yang saya makan. Dari makanan seperti saya makan, boleh. Sahabat Anas pernah saat beliau sudah lanjut usia di dalam kemudian kami baca sejarah itu ada sahabat Nabi, beliau sudah tidak bisa mengerjakan puasa. Kemudian beliau itu masak bubur sekian ukuran, kemudian mengundang 30 orang fakir miskin. Disuruh apa? Suruh makan. Berarti sahabat Nabi ini tadi tidak mengerjakan puasa karena sudah lanjut usia 30 hari, kemudian beliau membuat makanan, mengundang kemudian orang miskin untuk makan sejumlah hari yang ditinggalkan, berarti karena 30 hari berarti 30 orang. Mau 1 orang silahkan, mau 1 orang silahkan. Tapi yang jelas fidyah itu diperuntukkan paling tidak yang biasa kita pahami untuk orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Kalau bagi yang sakit masih sudah sembuh bisa mengkodok. Bagi kemudian yang orang yang sudah lanjut usia tidak mungkin lagi untuk berpuasa, ataupun orang yang hamil atau menyusui, itu pun nanti ada perbedaan. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya fidyah ya kodok, tapi secara umum ulama yang lain cukup milih salah satu. Ketika mau kodok, ketika dia fidyah ya cukup dengan fidyah. Jadi seperti itu. Bayangkan ketika misalkan hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, kapan mau kodok? Maka kemudian ulama memberikan yang paling pas adalah udah fidyah saja begitu. Tapi ketika dengan catatan tadi tidak bermaksud kemudian meremehkan suatu aturan, tapi bagaimana kemudian agama itu ajarannya adalah mudah, jangan sampai kemudian dipersulit. Seperti itu Mas Fikri. Jadi terkait dengan masalah fidyah. Tapi untuk pembayarnya sendiri tadi fleksibel juga Pak. Jadi ya boleh sehari langsung, boleh 1 hari 1 gitu. 1 hari 1 fakir miskin ya. Boleh, atau nunggu nanti saya sebulan nanti saya nggak bisa puasa atau berapa yang golongnya berapa begitu ya. Itu juga bisa. Nah, mau lewat lembaga ya. Bisa,
Bisa. Mau langsung jenengan nunjuk kepada siapa yang dianggap kemudian miskin juga bisa. Intinya adalah bagaimana kemudian ibadah itu ditunaikan. Nanti lewat amil pun, amil juga sama, tahu kok hukumnya fidyah seperti apa. Tapi beda, bukan zakat ini fidyah. Tujuannya untuk siapa? Memberi makan orang miskin, seperti itu. Kalau misalkan Mas Fikri sehari makan padang misalkan atau pecel lele ataupun apa begitu seharga 15.000, saya menunaikan 15.000, boleh. Atau kemudian dengan tadi gram-gram tadi 675 gram beras seperti itu, atau dibulatkan paling mudah 1 kilo misalkan 10.000, ya cukup, boleh juga seperti itu. Jelas itu Mas Fikri ya? Jelas Pak. Mungkin untuk pertanyaan dari zakat, dan fidyah dan fidyah, sedekah juga dari jamaah Al-Ikhlas mungkin sudah cukup Pak. Ya. Mungkin sekian dari saya Pak. Ya, intinya ada sedikit pesan jamaah dan pemirsa. Ya, baik. Intinya kondisi seperti ini. Silahkan terkait dengan masalah kewajiban, mungkin ada orang-orang yang menunaikan zakat mal misalkan dengan haulnya, menghitungnya Ramadan ke Ramadan, artinya haul kan selama 1 tahun terpenuhi, kemudian nisabnya juga terpenuhi, maka ada yang seperti itu, silahkan ditunaikan. Lebih-lebih sekarang ini sedang pandemi COVID, jadi amat sangat bermanfaat sekali untuk orang yang kemudian membutuhkan, supaya kemudian tidak terkumpul di satu orang, satu keluarga, maka baiknya lewat lembaga, sehingga di lembaga itu kemudian dikelola dengan baik, kemudian mana-mana yang kemudian harus disalurkan, seperti itu. Kalau misalkan cuma 1 orang, 1 keluarga, nanti semua orang kaya kemudian zakatnya dari 1 orang itu, ada kemudian orang yang lain yang sama-sama membutuhkan, kemudian tidak tercoverkan, kasihan Mas Fikri. Jadi sarannya baiknya memang lewat lembaga, sehingga lembaga itu pun amanah betul, sehingga tersalurkan betul. Itu saja. Terima kasih Bapak Tukimin sudah menyampaikan beberapa kalimat atau beberapa ini untuk materi zakat pada konten kali ini. Mungkin kita sudahi konten pada hari ini ya Pak. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini untuk pemirsa YouTube sekalian. Kurang lebihnya dari saya ataupun Bapak Tukimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.